Saya udah sampaikan dari sebelum reuni 212 dan di reuni 212 saya sudah sampaikan. Sampai hari ini masih belum mau dinyatakan sebagai bencana nasional. Saya nggak habis pikir siapa yang bisikin saudara. Beliau nggak menyatakan ini Aceh, Sumatera sebagai bencana nasional. Ada apa? Saya yakin ada pembisik-pembisik yang tidak benar. Saya bukan menuduh memfitnah. Ini terjadi. Seorang menteri pada saat ke Aceh mendampingi presiden, masyarakat tanya, Pak gimana nih? Aceh mati lampu nih semua. Si menteri langsung jawab, beres Pak, udah nyala semua. Akhirnya presiden pulang, nggak nyala. Menteri berani bohongi presiden. Saudara, itu di depan khalayak ramai, di depan televisi, dia laporan asal presiden senang. Beres Pak, lampu udah nyala semua. Ternyata lampu nggak nyala-nyala, listrik di sana. Berarti menterinya bohong nggak? Yang dibohongi siapa? Itu yang terang-terangan. Nah saya khawatir di belakang ini yang kita tidak tahu, itu banyak yang laporan tuh. Asal Bapak senang, Pak Presiden lapor listrik udah beres. Pak Presiden lapor itu tanah-tanah yang hancur udah diberesin. Pak Presiden lapor lumpur-lumpur udah dikeruk. Pak Presiden lapor mayat-mayat udah dikumpulkan, udah rapi semua. Nah, nanti presiden tanya, betul udah rapi, betul. Perlu gak ada bencana nasional? Nggak perlu Pak. Saya yakin presidennya baik, saya yakin saudara. Karena ada catatan, silakan buka Twitter tahun 2000 saudara 15 tanggal 13 Oktober bahwa beliau minta kepada pemerintah saat itu Jokowi segera umumkan kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera sebagai bencana nasional. Jokowi tetap nggak mau. Saat itu kenapa begitu ketat sigap bahwa bencana nasional, giliran jadi presiden sebaliknya. Nah, jadi saya yakin, oh ini ada pembisiknya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para ustazah, para nyai, para ummahat, para akhwat yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada hari ini sebagaimana biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita hadir kembali di majelis taklim rutin bulanan kaum ibu. Alhamdulillah. Tadi pelajaran demi pelajaran sudah sama kita dengarkan dari Syarifah Samia, kemudian dari Kiai Asep, juga dari Habib Muhammad, begitu juga qasidah demi qasidah telah kita sama dengarkan dari Syarifah Humaira, begitu juga dari Syarifah Fairuz, dan hadir bersama kita di sini salah satu pimpinan daripada Mujahidah Persaudaraan Islam, yaitu Ibu Popi. Nah, duduk di sebelah Ibu Popi, Ibu, ini saya punya istri, Syarifah Mona Hasinah Al-Idrus. Alhamdulillah, hari ini setelah sekian lama, hampir 2 bulan, saya tidak bisa ke Megamendung karena ada pelaksanaan operasi. Maklum jalan kemari bagus banget Bu ya. Di hutan, Masya Allah, dibanting-banting ya. Saya ada operasi di leher yang memang nggak boleh ada bantingan. Nah, jadi baru semalam kita bisa kemari, itu pun lewat Pekancilan. Nah, jadi nggak lewat hutan, kan di desa Desa Kuta, itu Babakan ya. Nah, Babakan Pekancilan kan jalannya bagus itu. Nah, dari situ ke pos 3, jadi kita bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selanjutnya secara rutin saya bisa mengisi kembali. Bukan hanya di kaum ibu, bukan Bu. Di kaum bapak pun saya udah lama nggak datang, nggak hadir. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa mengajar lagi, dan para santri-santri juga sudah 2 bulan saya tidak ngajar. Nah, mulai hari ini insya Allah kita rutin mengajar sebagaimana biasa, insya Allah. Dan di sini juga ada grup Hadroh Hamas. Nah, ini bukan Hamas Palestina Bu ya. Nah, maksudnya Hamas, Hadroh Markas Syariat. Nah, disingkatnya apa Bu? Hamas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga semua yang hadir di sini beserta anak-anaknya, semoga senantiasa dijaga oleh Allah, disehatkan, dimudahkan segala urusannya,
dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, kita tahu belakangan ini banyak terjadi bencana di kita punya negeri. Wabil khusus di Provinsi Aceh, begitu juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, sebetulnya di tempat lain juga masih ada. Di Bandung juga ada banjir bandang beberapa waktu yang lalu, Bu. Masih ada sekarang. Jadi di Jawa Barat juga ada, di beberapa tempat lain juga ada. Tapi memang bencana besar yang luar biasa ini terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Nah, cuman kalau kita lihat bencana seperti ini, Bu, kita nih mestinya semua pihak, ya ulamanya, ya umaroknya, ya rakyatnya, bukan saling menyalahkan, tapi saling introspeksi diri. Nah, karena kalau mau saling mensalahkan, semuanya salah. Nggak ada yang nggak salah. Masyarakat yang di bawah buang sampah sembarangan juga salah. Pejabat di atas yang memberikan izin sembarangan sampai ada penggundulan hutan juga salah. Para pengusaha yang seenaknya saudara membabat hutan juga salah. Nah, dalam kondisi semacam ini, pertama kita tidak saling menyalahkan, tapi saling introspeksi. Dan ada lagi yang lebih penting. Nah, jangan sembarang bicara. Nah, jangan ada hal yang aneh-aneh, mau pejabat ke, mau rakyat ke, mau ustadz ke. Nah, menyikapi kejadian-kejadian bencana ini, jangan bikin pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif atau yang menyinggung perasaan. Nah, menyinggung perasaan rakyat, jangan. Nggak boleh. Nah, sebab kalau sampai ada pernyataan yang menyinggung suku, menyinggung agama, menyinggung perasaan orang lain, itu bisa menimbulkan kegaduhan. Seperti kemarin, ada YouTuber menghina orang Sunda. Orang Sunda dihina-hina, dimaki-maki. Akhirnya orang Sunda marah, digeruduk rumahnya. Nah, sekarang ditangkap, kan jadi rame. Ada apa sih menghina suku-suku orang? Nah, masing-masing suku punya kelebihan, punya kekurangan. Kita bersyukur atas keistimewaan kelebihan setiap suku. Alhamdulillah. Nah, kita apa? Kita bersabar atas segala kekurangan yang ada, ya kita sempurnakan agar kita tidak kurang di kemudian hari, insya Allah. Nah, baik. Untuk persoalan ini, yuk saya mau ajak ibu-ibu semua sekalian di pengajian ini, kita buka surat Al-A'raf. Nah, nanti kalau di rumah ibu punya Al-Quran yang ada terjemahannya, nah ibu bisa buka surat Al-A'raf dari ayat 96, 97, 98 sampai 99. Nah, ini pelajaran yang sangat bagus sekali buat kita terkait aneka ragam kejadian bencana yang menimpa kita di mana-mana. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Nah, ini ayat 96-nya dulu, Bu, ya. Di sini Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri. Jadi negeri mana saja. Andai kata penduduk negeri-negeri, kata Allah. Penduduk daerah-daerah, kata Allah. Andai kata penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman kepada Allah. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Nah, artinya bertakwa, Bu, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata untuk mencari
ridha Allah. Nah, jadi Allah menyatakan andai kata penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah nyatakan la fatahna alaihim. Niscaya akan kami buka buat mereka, akan kami limpahkan kepada mereka. La fatahna alaihim artinya akan kami limpahkan kepada mereka, kepada penduduk negeri tersebut. Apa yang Allah akan berikan? Allah nyatakan barakatin, aneka ragam keberkahan. Allah nyatakan barakatnya di sini dalam bentuk jamak, barakatin. Jadi bukan hanya satu keberkahan, aneka ragam keberkahan. Minas samai wal ardi. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit, saudara, keberkahan yang Allah turunkan dari langit atau yang Allah keluarkan dari bumi. Nah, keberkahan yang Allah turunkan dari langit seperti apa? Hujan yang membawa berkah. Keberkahan yang Allah berikan dari langit apa, saudara? Yaitu udara, oksigen. Saudara, begitu juga lapisan ozon yang baik, cahaya matahari, saudara, yang membawa kesehatan buat kita. Nah, itu semua keberkahan Allah berikan yang Allah turunkan dari langit. Begitu juga wal ardi. Dan Allah limpahkan keberkahan atas penduduk negeri yang beriman bertakwa tersebut, yaitu yang Allah keluarkan dari bumi. Yang Allah keluarkan dari bumi banyak. Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, belum lagi aneka ragam tambang, minyak, gas. Nah, semua itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Bu, ini berarti kan janji Allah, betul? Jadi kalau penduduk negeri beriman bertakwa, Allah berkahi. Ini janji Allah, percaya gak dengan janji Allah? Ayo Bu, semuanya saya mau tanya, percaya dengan janji Allah? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Siapa yang pasti menepati janji? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah udah janji. Nah, jadi janji Allah itu pasti akan terwujud. Saya berani katakan pasti karena yang janji Allah. Kalau yang janji manusia nggak berani kita bilang pasti. Kadang-kadang manusia ini hari janji besok bohong. Pagi bicara A, sore bisa bicara B. Betul Bu? Nah, tapi kalau yang namanya janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Terus lanjutan ayat. Apa Allah nyatakan? Walakin kadzabu. Akan tetapi, saudara, banyak penduduk negeri-negeri, saudara, kadzabu, mendustakan Allah. Nah, maksudnya mendustakan Allah apa? Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Nah, jadi semua apa yang Allah sudah beri aturan, dia langgar. Nah, itu namanya kadzabu. Nah, jadi penduduk-penduduk negeri itu banyak yang akhirnya nggak beriman kepada Allah, nggak bertakwa kepada Allah, membangkang, melawan, merusak. Nah, kemudian apa akibat dari itu semua? Allah nyatakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami fa'akhadnahum, kami ambil mereka, kami siksa, kami berikan pembalasan bima kanu yaksibun, akibat dari apa yang mereka perbuat. Nah, barusan ada janji tuh, kalau beriman bertakwa Allah berkahi. Sebaliknya, kalau mendustakan Allah, azab yang Allah kirim. Nah, jadi hati-hati, saudara. Allah itu subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Jadi kalau terjadi suatu musibah menimpa hamba-hamba Allah, saudara, bukan Allah menzalimi mereka, itu akibat perbuatan mereka sendiri. Nah, makanya ada yang bertanya, ini musibah datang begini, ini sebetulnya azab apa cobaan sih? Nah, saya pernah berkali-kali menyampaikan dalam taklim, dalam pengajian, ibu semua, bahwa musibah itu, apa sih arti musibah, Bu? Musibah itu suatu keadaan yang menimpa kita yang kita nggak suka.
Itu musibah. Nah, jadi kita sakit, itu musibah. Kita dihina orang, itu musibah. Kita difitnah orang, itu musibah. Ada orang kecelakaan, itu musibah. Nah, bencana pun juga musibah. Ada banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, itu semua musibah. Karena hal-hal tersebut nggak ada orang yang suka. Mana ada orang yang suka bencana alam? Mana ada orang yang suka gempa bumi? Nah, itu musibah. Nah, sekarang musibah ini sebetulnya sebagai ujian atau sebagai azab. Nah, jawabnya tergantung yang mendapat musibah. Oh, maksudnya bagaimana? Nah, manusia ini, Bu, bisa kita kelompokkan dalam konteks musibah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, saudara, kelompok orang yang bertakwa, beriman, bertakwa, seperti para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul kan juga ada yang dapat musibah, Bu. Ada yang dapat penyakit, ada yang dikejar-kejar sama pengikut sama kaumnya, macam-macam. Nah, sekarang kalau para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, para orang-orang yang solihin, mereka mendapat musibah, apakah itu penyakit atau fitnah dan lain sebagainya. Nah, musibah yang menimpa kelompok orang-orang ini yang sangat beriman, bertakwa kepada Allah, itu dipastikan sebagai mihnatun atau sebagai imtihan, sebagai ujian. Nah, Bu, jelas, Bu? Jadi kalau orang soleh dapat musibah, itu ujian. Nabi dapat musibah, itu ujian. Rasul dapat musibah, itu ujian. Para sahabat Nabi dapat musibah, itu ujian. Para ulama, aulia, solihin, para wali dapat musibah, itu ujian. Nah, untuk apa mereka diuji? Untuk lebih meningkatkan kedudukan mereka di sisi Allah. Karena kelompok orang-orang ini kalau dapat musibah, mereka selalu sabar. Sabar menerimanya. Nggak ada nabi yang nggak sabar. Semua nabi sabar di dalam menerima musibah. Nah, karena itu semakin mereka mendapat ujian, semakin mereka sabar, semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelompok orang-orang yang beriman, artinya dia muslim, beriman kepada Allah, dia tergolong ya orang-orang baik, tapi kadang-kadang masih melakukan kejahatan. Ada gak, Bu? Setengah-setengah, Bu. Ntar baik, ntar enggak. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, ini orang semacam ini, dia muslim, secara umum dia baik, tapi ada aja maksiat yang dikerjain, ada aja kejahatan yang dia lakukan. Saudara, turun naik. Nah, kalau kelompok ini mendapatkan musibah, maka musibah tersebut, saudara, adalah inzar, peringatan. Loh, kenapa diperingati? Allah masih sayang sama mereka, dikasih peringatan dulu. Supaya apa mereka diperingati? Supaya mereka meningkatkan lagi kebaikannya, kesolehannya, dan meninggalkan kejelekannya. Dia sadar, oh ini dapat musibah, peringatan nih dari Allah nih. Nah, segera perbaiki diri. Perbaiki diri. Yang tadinya nggak sholat, ya sholat. Yang tadinya malas puasa Ramadan, ya puasa. Yang tadinya nggak mau bayar zakat, ya bayar zakat. Rubah. Yang tadinya akhlaknya tidak bagus, ya perbaiki. Nah, jadi kelompok ini banyak nih, kelompok seperti ini nih. Jadi kalau mereka mendapatkan musibah, musibah itu adalah peringatan. Nah, untuk apa diperingati? Agar mereka memperbaiki diri. Lalu kalau mereka memperbaiki diri bagaimana? Mereka dapat musibah, mereka sadar, oh iya, memang kami berdosa kepada Allah. Kami perbaiki diri, kami istighfar. Maka, Bu, musibah yang mereka dapat untuk menyuci dosa mereka. Tathhiruz dzunub. Nah, apa arti tathhiruz dzunub? Membersihkan dosa. Nah, jadi orang yang dikasih peringatan tuh disayang sama Allah. Allah sayang sama dia, Allah kasih peringatan, dia tobat, dia sadar, dosanya Allah hapus. Nah, jadi itu yang namanya peringatan.
Jadi kalau kelompok yang sangat beriman bertakwa seperti tadi tuh para nabi, para rasul, para aulia, para solihin itu ujian. Tapi kalau kelompok yang menengah tuh Bu ya, dia orang muslim secara umum baik tapi masih kadang-kadang masih suka lupa, masih suka khilaf, masih suka melakukan keburukan. Nah, kelompok ini dikasih peringatan karena Allah sayang sama mereka. Nah, yang ketiga kelompok orang yang nggak beriman kepada Allah. Orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau orang-orang yang suka memutarbalikkan agama, menghina-hina agama, kaum zindik, atau orang-orang yang seumur hidupnya bikin dosa aja kerjaannya. Jadi nggak pernah sholat, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, sholat nggak pernah, puasa Ramadan nggak pernah, yang haram dia kerjain, dia berzina, dia menenggak minuman keras, dia berjudi, dia mencuri, dia membunuh, dia menyakiti orang. Udah, pokoknya hidupnya udah betul-betul penuh dengan kemaksiatan. Nah, kelompok orang semacam ini Bu, kalau mereka mendapatkan musibah, musibah itu adalah azab, siksa dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, siksa dari Allah. Nah, kadang-kadang ada yang dalam siksa tersebut ya mati dalam su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Tapi ada juga enggak mati, Allah masih kasih kesempatan untuk taubat. Ada, Allah kasih kesempatan untuk taubat. Ayo, ini Allah udah kasih azab nih, taubat gak dia? Nah, kalau dia bertaubat kembali, saudara, niscaya Allah pasti akan menerima taubat hambanya. Insya Allah. Kira-kira jelas gak Bu? Jadi kalau ada musibah nih terjadi, kita jangan langsung bilang, ini pasti bencana nih, pasti azab. Belum tentu. Nah, jadi jangan nuding, wah ini bencana di Aceh, azab nih, orang Aceh nih jahat-jahat. Wah di Sumatera nih azab nih, orang Sumatera nih ahli maksiat. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh begitu. Sebab orang Aceh yang baik banyak. Yang soleh banyak. Orang Sumatera juga, wah yang baik, yang ibadah Bu, banyak. Nah, kalaupun ada yang maksiat, ya semua suku juga ada yang maksiat. Betul Bu? Betul, Arab yang jahat ada, Cina yang jahat ada. Nah, semua suku saudara yang jahat ada. Nah, tapi jangan kejahatan itu dipukul rata seolah-olah semuanya jahat. Enggak begitu, Bu. Bu, orang Sunda yang jahat ada gak? Ada. Tapi yang baik banyak gak? Banyak. Nah, jadi kalau terjadi musibah nih, dikatakan di satu daerah Sunda, jangan langsung kita tuduh. Wah, ini daerah jahat nih, daerah penuh maksiat. Belum tentu. Nah, belum tentu. Bisa jadi itu daerah beriman kepada Allah, baik. Cuman Allah mau uji mereka. Atau bisa jadi juga secara umum dia baik, tapi ada satu dua yang masih suka maksiat dan suka didiemin. Nggak ada yang berani cegah. Nah, akhirnya itu bencana jadi peringatan. Kecuali kalau satu daerah emang penzina semua. Perempuannya semua penzina. Lelakinya semua pemabuk, penjudi. Udah nggak ada kebaikan di daerah tersebut. Atau satu daerah, satu kampung semuanya LGBT. Nah, kemudian Allah tenggelamkan itu kampung, yaitu azab. Itu namanya azab. Seperti azab yang pernah menimpa umat Nabi Lut. Nah, bagaimana itu azab itu. Makanya nabinya Allah selamatin dulu. Nabinya Allah selamatin, orang baik Allah selamatin, yang jahat tadi Allah azab. Atau umat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, udah berkali-kali diajak untuk beriman kepada Allah, nggak mau. Saudara, akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh bikin perahu yang besar. Nah, kenapa bikin perahu yang besar? Karena kan Allah Maha tahu, Allah mau kirim azab air bah. Allah mau kirim azab, mau kirim air bah. Nah, akhirnya Nabi Nuh dan umatnya yang beriman, termasuk keluarganya yang beriman, saudara, nah itu semua Allah selamatkan. Kecuali yang gak beriman, seperti putra Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh gak beriman. Ada satu putra Nabi Nuh menolak, malah nantang. Akhirnya ikut, yaitu terkena air bah. Nah, jadi kalau kejadian musibah, datang itu bencana. Bagi Nabi Nuh, ujian. Bagi kaumnya yang menolak, azab. Kira-kira jelas Bu?
Nah, jadi sekarang ada bencana di Aceh. Di Aceh banyak gak? Ada gak orang yang soleh? Ada. Kalau mereka kena ujian. Nah, di Aceh ada gak orang yang ya kadang baik, kadang juga nggak baik? Ada. Berarti peringatan. Di Aceh ada gak oknum yang jahat? Ada. Kena musibah. Berarti azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita nilai diri sendiri aja lah. Jangan nilai orang. Nah, kalau kita kena musibah nih, oh kita sakit nggak baik-baik. Sakit ke dokter nggak sembuh-sembuh, sakit udah periksa ke sono kemari nggak ketahuan penyakitnya apa. Wah, ini musibah dari Allah. Kenapa ya? Oh, selama ini saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Wah, lagi diazab. Untung masih panjang umur. Udahlah, saya mau tobat, saya mau kembali, saya mau dekat dengan Allah. Nah, itu bagus yang begitu, saudara. Karena yang namanya manusia itu, saudara, itu khata'un. Semua manusia itu bersalah kecuali para nabi, Bu, ya. Semua manusia bersalah. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Nah, kira-kira sampai sini jelas, Ibu? Jelas. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Jadi dalam ayat surat Al-A'raf ayat 96, saudara, kalau penduduk suatu negeri beriman bertakwa, pasti Allah berkahi. Berkah sawahnya, berkah kebunnya, berkah keamanannya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah keluarganya, berkah langitnya, berkah buminya, berkah gunungnya, berkah sungainya, berkah semuanya. Ini Allah punya janji. Nah, makanya kalau kita yang ada di Megamendung, apalagi ini kita di bawah gunung nih, Bu, ya. Ada gunung Pangrango, ada gunung apa namanya Gede. Nah, ini gunung-gunung gede itu masih aktif itu, Bu. Itu dulu gunung gede itu sekitar 50-60 tahun sekali suka meletus. Nah, suka meletus. Nah, sekarang kita minta kepada Allah supaya gunung-gunung yang ada di sekitar kita ini menjadi gunung-gunung yang damai dengan kita. Enggak menjadi gunung yang batuk, muntah, marah, yang akhirnya merusak daripada kehidupan kita. Nah, jadi sekali lagi, nah maka itu gunung ini kita jaga. Ini gunung kita semua. Sungai-sungainya juga kita jaga. Mudah-mudahan kalau kita jaga dengan baik, jaga secara fisik, jaga sungainya, jaga hutannya, jaga gunungnya, jaga juga secara ibadah. Jangan mengundang murka Allah, insya Allah. Nah, sekarang ayat 97, Bu. Perhatikan baik-baik. Apa kata Allah dalam ayat 97 surat Al-A'raf? Faqala ta'ala, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, Bu. Di sini kata Allah, afa amina ahlul qura, apa penduduk-penduduk negeri yang suka berbuat maksiat, yang tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa kepada Allah, afa amina, apa mereka merasa aman, merasa tenang? An ya'tiyahum, merasa tenang dari balasan Allah yang akan datang kepada mereka, bayatan, di waktu malam hari, wahum naimun, tatkala mereka sedang tidur. Nah, ini peringatan nih, ini peringatan dari Allah. Jadi penduduk negeri yang suka maksiat, Allah kasih peringatan, apa penduduk-penduduk negeri yang suka maksiat itu merasa aman dari balasanku? Hati-hati, balasanku bisa datang di malam hari tatkala mereka itu sedang tidur. Bu, kadang-kadang banjir bandang datang, orang lagi tidur, orang nggak tahu, betul? Tahu-tahu rumahnya, keluarganya semua udah hanyut di bawah air. Hati-hati, Allah kasih peringatan. Afa amina ahlul qura, apa penduduk-penduduk negeri itu, kata Allah, merasa tenang dari balasan kami? Hati-hati, kalian bikin maksiat, kalian bikin dosa, ada balasannya, jangan merasa tenang, kata Allah. Nah, kemudian jadi kadang-kadang Allah nyatakan, aku kirimkan bencana, balasan, siksa pada malam hari tatkala mereka sedang tidur. Itu yang 97. Nah, ayat 98 Allah menyatakan, faqala ta'ala, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Atau
Apakah mereka penduduk negeri yang suka maksiat, nggak mau beriman, nggak mau bertakwa kepada Allah itu merasa tenang, merasa aman dari balasanku yang bisa saja datang kepada mereka di waktu duha, di waktu pagi, di waktu siang hari. Wahum yal'abun, tatkala mereka lagi sibuk. Sibuk main, sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk bersenda gurau, sibuk kesana kemari di siang hari. Kata Allah, Allah bisa kirimkan bencana tatkala mereka sedang sesibuk-sibuknya. Nah, jadi Allah peringatkan, artinya balasan Allah itu bisa datang kapan saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di ayat 99-nya akhirnya Allah menyatakan, faqala ta'ala, afa aminu makrallah. Apakah mereka-mereka itu yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah merasa aman dari balasan Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Tidaklah orang yang merasa aman, tenang-tenang saja daripada balasan Allah kecuali orang-orang yang merugi. Artinya mereka lupa kalau Allah tuh punya balasan. Kalau Allah tuh bisa menyiksa mereka. Hati-hati. Nah, jadi ayat-ayat ini, Bu, kalau nanti Ibu di rumah bisa baca tuh satu-satu, resapi, hayati, baca terjemahnya. Oh, begini, Allah udah kasih peringatan. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari bencana, dari bala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, ibu-ibu, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa dalam kondisi seperti ini, baik pejabat maupun ulama, begitu juga rakyat, semuanya harus introspeksi diri. Siap introspeksi diri, Bu? Bu? Waduh, saya kalah sama Abdullah nih. Ibu-ibu matanya ke sono sekarang. Ada tamu yang baru datang tuh. Itu namanya Abdullah, Bu, ya. Abdullah Rizik Syihab mau ikut ngaji sama ibu-ibu. Doain, Bu, biar jadi anak soleh, biar panjang umur dalam taat, ibadah, sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, baik, Ibu, sebelum saya akhiri, Bu, ya, tadi kan saya katakan kita tidak saling menyalahkan, tapi kita saling introspeksi diri. Tapi di samping itu juga jangan bikin sikap-sikap, pernyataan-pernyataan, saudara, yang membuat orang terheran-heran. Nah, kalau orang Jakarta bilang, Bu, jangan tengil. Orang Sunda bilang apa, Bu? Tengil. Hah? Sama? Sama, jangan tengil. Tahu tengil, Bu, ya? Saya repot mengartikan. Tahu kalau orang tengil bagaimana, Bu? Bikin kesel aja. Perilakunya, ucapannya, omongannya tengil udah, Bu. Nah, mudah-mudahan kita nggak ada yang tengil, ya. Nah, kadang-kadang, Bu, ada oknum-oknum pejabat kita yang tengil. Nah, ini saya bicara khusus kasus Aceh nih, ya, sama Sumatera. Bencana Aceh, bencana Sumatera Barat, bencana Sumatera Utara. Kadang-kadang ada pejabat yang perilakunya dan ucapannya tengil. Nah, bukan pada tempatnya. Mestinya dia kerja aja, kita dukung. Pokoknya pejabat yang kerja kita dukung. Pejabat minta bantuan, kita bantu sepenuhnya. Tapi jangan tengil. Nah, saya contohkan, Bu. Ada pejabat yang mengatakan, itu kan bencana di Aceh dan Sumatera, itu kan cuma karena hujan. Dia nyalain hujan, Bu. Bu, hujan disalahin. Ya betul, memang hujan itu pencetusnya terjadinya banjir bandang. Nah, tapi yang jadi persoalan dari zaman Nabi Adam juga ada hujan. Dari Indonesia sebelum merdeka juga ada hujan. Dari dulu di Aceh juga ada hujan. Tapi nggak begini bencananya. Nah, berarti kita selidiki kenapa kok begitu sekarang ada hujan besar, bencana begitu besar datang. Ternyata karena hutannya digundulin. Tanahnya jadi longsor, saudara. Nah, jadi artinya apa? Berarti yang salah bukan hujannya dong. Nah, hujan itu Allah turunkan untuk menghidupkan bumi.
Dan sebagian air itu Allah turunkan untuk disimpan di dalam bumi. Nah, jadi ada yang disimpan di dalam bumi, disimpan di gunung, jadi mata air, keluar jadi sungai, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangan nyalain air, Allah udah atur itu air. Allah udah turunkan hujan dengan kadar yang sudah Allah tentukan. Ini air sekian untuk membasahi bumi, air sekian untuk disimpan di dalam bumi, air sekian untuk disimpan di gunung, air sekian untuk dialirkan di sungai. Nah, ini jangan dirusak. Kalau ini dirusak, ya yang terjadi air bah. Nah, kira-kira jelas Bu, nggak Bu? Jadi yang salah hujannya apa orangnya? Manusianya, bukan hujannya. Kok nyalain hujan? Lah kan ini pejabat kan berpendidikan tinggi, yang ngomong jangan sembarangan. Paham Bu? Ini sekedar nasihat, bukan mau nyalain Bu, tapi kalimat begini nih nggak boleh. Nanti akhirnya orang Aceh marah, orang Sumatera marah. Ini kok jadi pejabat tengil ya? Pernyataannya nggak ilmiah, pernyataannya nggak profesional. Nah, ini pernyataannya kayak anak kecil. Anak kecil begitu, kenapa banjir? Karena hujan. Kenapa kenyang? Karena makan. Kenapa lapar? Belum makan. Nah, jadi sepintas-sepintas nyari sebabnya begitu aja Bu. Kenapa rakyat kelaparan? Ya karena nggak makan. Enak aja gitu jawab, tunggu dulu. Kenapa rakyat nggak makan? Oh karena nggak ada kerjaan. Oh karena di rumahnya nggak ada beras. Kenapa nggak ada beras? Karena ngelamar kerja nggak dapat. Kenapa ngelamar kerja nggak dapat? Karena nggak ada lapangan kerja. Kenapa lapangan kerja nggak ada? Siapa tuh yang bertanggung jawab menyiapkan lapangan kerja? Bu, nah, jangan ntar orang lapar yang disalahin beras. Nah, jadi banjir jangan nyalain hujan, lapar jangan nyalain beras. Kira-kira jelas gak Bu? Baik, saya tambahin lagi. Ada lagi Bu, oknum pejabat yang mengatakan, nah itu kan bencana itu ulah wisatawan. Lah kok wisatawan yang disalahin? Bu, tahu wisatawan? Turis-turis yang jalan-jalan, ada wisatawan dari dalam negeri, ada wisatawan dari luar negeri. Orang lagi liburan jalan-jalan ke gunung, orang lagi liburan jalan-jalan ke laut, wisatawan. Nah, selama ini kan pemerintah kan menggalakkan wisatawan harus banyak datang ke Indonesia. Semakin wisatawan banyak, semakin bergerak ekonomi Indonesia. Kan begitu Bu? Pemerintah mendukung adanya wisatawan yang datang kemari. Tahu-tahu ada oknum pejabat, saudara, yang menyalahkan ini bencana gara-gara wisatawan. Ya kalau bencana gara-gara wisatawan, ya jangan undang lagi wisatawannya. Tutup aja semua pariwisata. Kira-kira jelas gak Bu? Bu? Nah, jelas Bu ya? Jadi bukan karena wisatawan. Kalau memang ada wisatawan yang nakal, yang suka numpuk sampah, yang suka mengganggu kelestarian hutan, ya tangkep aja. Nah, begitu. Jadi jangan wisatawannya yang disalahin. Baik, ada lagi Bu, 3 Bu. Ada pejabat yang bilang apa? Itu kan bencana Aceh sama Sumatera itu hebohnya cuma di medsos aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia belum turun ke Aceh, belum turun ke lapangan, udah ngomong, ini cuma ribut di medsos doang. Nggak boleh. Kalau orang biasa ngomong begitu nggak apa-apa Bu. Tapi kalau pejabat nggak boleh. Apalagi pejabat tersebut bidangnya menanggulangi bencana. Dia mesti turun, lihat. Nah, begitu kalau dia lihat, dia keliling, oh nggak ada apa-apa. Itu hoax, cuma di medsos. Boleh dia bilang heboh di medsos. Tapi kalau dia turun, ternyata ini bencana luar biasa, baru bikin pernyataan. Kira-kira jelas gak Bu? Saya tanya, yang begitu tengil gak? Tengil. Habis ngomong begitu, dihujat oleh masyarakat, diprotes, baru dia turun. Begitu turun dia kaget, iya ternyata benar musibahnya besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi Bu, ada lagi pejabat yang menyepelekan bantuan. Malaysia ikut turun bawa bantuan. Si pejabat bilang, bantuannya nggak seberapa. Ada apa ini negeri? Orang kalau dibantu biar sedikit terima kasih. Relawan-relawan dari ormas-ormas banyak yang turun.
Ada Ormas Nahdlatul Ulama, ada Ormas Muhammadiyah, ada Ormas FPI, ada Ormas Hidayatullah. Rame-rame turun nih bawa bantuan. Memang bantuan Ormas nggak seberapa. Ormas duitnya dari mana sih? Tapi paling tidak mereka punya relawan. Ada yang kirim 20 orang, ada yang kirim 50 orang, ada yang kirim bantuan 10 ton, ada yang kirim 20 ton. Saudara bantuannya. Terima kasih aja sama rakyat. Betul, Bu? Orang kalau ngebantu boleh dihina, boleh direndahkan, nggak boleh. Apalagi luar negeri yang membantu, malu. Masa orang Malaysia datang membantu Aceh, dia bawa bantuan, dia datang saudara, tahu-tahu ada pejabat yang ngomong, bantuannya nggak seberapa. Nggak boleh, nggak boleh. Ini kita bukan nyalain, Bu, ya, nasehatin. Malu, akhirnya orang-orang Malaysia marah, akhirnya orang-orang Malaysia ribut di medsos. Saudara, akhirnya kita dihina, dibilang Indonesia bangsa nggak terima kasih lah, bangsa nggak tahu diri lah. Nah, kenapa? Karena yang bicara pejabat. Kalau bukan pejabat yang bicara, Malaysia nggak marah. Oh, ada masyarakat biasa, Malaysia bantunya dikit, nggak marah mereka. Ini yang bicara pejabat tinggi, nggak boleh, ada etika. Nah, Bu, jelas, Bu, jelas, Bu, ya. Nah, kemudian lagi ada yang menarik, ada lagi pejabat luar negeri mau bantu. Saudara, udah nelfon, udah nyuratin, udah menghubungi. Tapi pejabat kita dengan angka menjabat, kami masih mampu, kami tidak butuh bantuan. Ini apa ceritanya? Ya kalau betul-betul mampu nggak ada masalah. Ya sampai hari ini buktinya belum beres. Ini sampai hari ini kan udah hampir berapa nih? Setengah bulan. Ya, belum beres sampai sekarang. Jadi jangan sombong. Kalau ada orang mau bantu, jangan gengsi, Bu. Kalau mau dibantu, jangan gengsi, jangan. Kalau ngutang banyak, gengsi, boleh tuh. Saya nggak mau ngutang, saya masih mampu. Nah, itu cakep, Bu. Ini ngutang doyan, dibantu sombong, kacau gak? Udah kacau udah. Ada negara luar mau bantu, terima, silakan bantu, tapi kasih aturan. Boleh ya masuk ya, tapi jangan macam-macam. Kerjanya betul-betul bantu, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Karena ada regulasinya, ada aturannya. Jangan nanti kamu membawa bantuan tapi bikin hal-hal yang nggak bagus buat Indonesia. Bikin aturan, jangan ditolak bantuan. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Ada lagi pejabat yang ngomong, saudara, dia bilang kita nikmati aja naik Hercules. Anggap tamasya jalan-jalan bisa foto-foto. Apa lagi? Orang lagi menanganin bencana yang dipikirin tamasya foto-foto di tempat bencana. Nah, jadi sekali lagi nggak pantas orang datang ke Aceh, Bu, ya. Tujuannya buat foto-foto, buat lihat bencana, foto sambil senyum. Nggak pantas. Bukan nggak boleh foto-foto. Yang mau foto-foto aja sendiri, nggak usah terlalu diekspos. Apalagi yang ngomong pejabat. Nah, ini apa ceritanya pejabat kok ngomong enak foto-foto, enak naik Hercules, dianggap tamasya, dianggap jalan-jalan. Ini model begini kacau gak, Bu? Sekali lagi, kita bukan mau menyalahkan, bukan mau kasih nasihat, jangan. Ini orang lagi banyak yang susah, banyak yang kelaparan. Paham, Bu? Baik. Nah, saya mau kasih informasi kepada Bapak Ibu semua. Sekarang banyak pihak. Saya waktu di reuni 212 kemarin ini, Bu, di Monas, saya sudah minta kepada pemerintah segera nyatakan bencana Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Maksudnya kenapa, Bu, bencana nasional? Kalau bencana nasional, Bu, ya, nanti semua akan fokus, serius. Nanti juga pengalokasian dananya juga besar-besaran. Dan nanti bantuan luar negeri akan datang juga besar-besaran. Sehingga penanganannya bisa cepat. Nah, ini dulu terjadi pada saat tsunami. Nah, dulu ada tsunami. Kalau nggak salah tsunami yang pertama itu dulu pernah terjadi di NTT tahun 92, zaman Pak Harto. Begitu terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, Pak Harto langsung umumkan bencana nasional. Semua elemen bantu, ormas bantu, luar negeri bantu. Sebentar selesai.
Enggak, Pak Harto enggak malu ngumumin itu bencana nasional. Nah, begitu juga pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh, Bu. Begitu terjadi tsunami, saat itu Presiden SBY, Bu ya, langsung umumkan ini bencana nasional. Nah, begitu diumumkan, Bu, semua fokus, semua serius, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua konglomerat, semua ormas, semua dari luar negeri, dari mana-mana datang. Dalam waktu sebentar, rapi dibangun lagi Aceh. Bahkan hanya dalam waktu 1-2 tahun datang ke sana, Aceh seperti nggak ada tuh bekas-bekas bencana, dibangun semua. Jadi nggak usah malu ngumumin bencana nasional. Saya udah sampaikan dari sebelum reuni 212 dan di reuni 212 saya sudah sampaikan, sampai hari ini masih belum mau dinyatakan sebagai bencana nasional. Saya nggak habis pikir siapa yang bisikin, saudara. Siapa pembisiknya kok sampai saat ini pemerintah nggak mau untuk menyatakan bencana nasional. Padahal, maaf Bu ya, presiden kita yang sekarang ini orang baik. Saya bisa lihat dulu tanggal tahun 2015 Bu ya, tanggal 13 Oktober tahun 2015. Waktu itu presiden kita belum jadi presiden. Nah, belum jadi presiden, terjadi karhutlah di Riau. Karhutlah itu kebakaran hutan dan lahan. Jadi hutan dan lahan di Riau tuh sekian banyak ribu hektar Bu ya kebakaran. Nah, begitu kebakaran, saat itu pemerintah, saudara, bertahan nggak mau untuk menjadikannya sebagai bencana nasional. Nah, ketika itu presidennya 2015 Jokowi. Nah, tapi apa yang terjadi? Pak Prabowo ketika itu belum jadi presiden, di Twitternya menulis, segera jadikan ini bencana nasional supaya bisa segera ditangani, supaya bantuan luar negeri itu datang. Kesian ini yang kena bencana di mana-mana. Artinya apa? Dari dulu Bapak Presiden kita sebetulnya udah punya sikap kalau terjadi bencana besar ya bencana nasional. Tapi ketika beliau sekarang menjadi presiden, ternyata nggak begitu. Beliau nggak mau nyatakan ini Aceh, Sumatera sebagai bencana nasional. Ada apa? Saya yakin ada pembisik-pembisik yang tidak benar. Atau ada yang memberikan berita kepada presiden asal Bapak senang. Oh udah beres Pak. Oh udah rapi Pak. Oh udah nggak ada apa-apa Pak. Nggak perlu itu bencana nasional Pak. Udah kita tangani. Saya bukan menuduh memfitnah. Ini terjadi. Seorang menteri pada saat ke Aceh mendampingi presiden. Masyarakat tanya, Pak gimana nih? Aceh mati lampu nih semua. Si menteri langsung menjawab, beres Pak. Udah nyala semua. Akhirnya presiden pulang. Nggak nyala. Menteri berani bohongi presiden. Saudara, itu di depan khalayak ramai, di depan televisi, dia laporan asal presiden senang. Beres Pak, lampu udah nyala semua. Ternyata lampu nggak nyala-nyala, listrik di sana. Berarti menterinya bohong nggak? Yang dibohongi siapa? Itu yang terang-terangan. Nah, saya khawatir di belakang ini yang kita tidak tahu, itu banyak yang laporan tuh asal Bapak senang. Pak Presiden, lapor, listrik udah beres. Pak Presiden, lapor, itu tanah-tanah yang hancur udah diberesin. Pak Presiden, lapor, lumpur-lumpur udah dikeruk. Pak Presiden, lapor, mayat-mayat udah dikumpulkan, udah rapi semua. Nah, nanti Presiden tanya, betul udah rapi, betul. Perlu gak dia bencana nasional? Enggak perlu Pak. Nah, ini berat kalau punya bawahan melapornya yang enak-enak saja. Saya yakin presidennya baik, saya yakin saudara. Karena ada catatan, silakan buka Twitter tahun 2000 saudara 15 tanggal 13 Oktober. Bapak Presiden kita punya Twitter pribadi. Beliau yang tulis di Twitter tersebut, saudara, bahwa beliau minta kepada pemerintah saat itu Jokowi segera umumkan kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera sebagai bencana nasional. Jokowi tetap nggak mau. Oh, beliau tetap keras di mana-mana pidato. Minta itu bencana nasional. Bahkan partai beliau, yaitu Partai Gerindra ya, partai beliau, Partai Gerindra itu ikut dukung presiden. Ini harus ikut dukung Prabowo saat itu, belum jadi presiden. Harus bencana nasional. Nah, saat itu kenapa begitu getak sigap bencana nasional? Giliran jadi presiden sebaliknya. Nah, jadi saya yakin, oh ini ada pembisik nih. Ini ada yang beri laporan nggak bener nih. Lampu masih mati, dibilang udah nyala.
saudara, nanti mayat masih banyak yang mesti dicari, dibilang udah rapi. Nah, yang seperti ini bahaya. Bahkan kemarin kan laporannya sedih betul. Presiden belum datang, kemah-kemah nggak didiriin. Udah setengah bulan. Begitu presiden mau datang, buru-buru tenda-tenda didiriin. Ini macam apa? Nggak boleh seperti ini. Ya mudah-mudahan lah apa yang kita sampaikan ini bisa didengar presiden. Dan saya bangga, presiden sudah berapa? 3 kali, 4 kali langsung turun ke Aceh, turun ke Sumatera Barat. Bagus, presiden langsung turun, bagus. Jangan dengar lagi tuh dari laporan-laporan yang nggak benar. Dan kalau turun itu hati-hati Pak. Kalau orang di daerah nanti nggak bawa Bapak ke tempat-tempat yang mesti Bapak lihat. Nah, jadi saran saya sampai saat ini tetap belum terlambat pemerintah mengumumkan bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Mudah-mudahan Allah selamatkan Sumatera, Allah selamatkan Aceh. Nah, khusus dari FPI Bu ya, kemarin ini kita sudah memberangkatkan 25 orang relawan. Dan posko-posko FPI di seluruh Aceh, di seluruh Sumatera Utara, di seluruh Sumatera Barat. Dari hari pertama terjadi bencana, kita sudah mendirikan dapur-dapur umum. Untuk mereka bisa makan, bisa minum. Karena anggota FPI pun juga banyak yang kena banjir. Banyak juga yang yang meninggal dunia akibat ini. Nah, tapi anggota-anggota FPI yang daerahnya selamat, nggak kena. Nah, itu kita gerakan semua. Bantu ke daerah-daerah yang kena bencana. Dan kalau dalam bencana Bu, ya kita bantu semua orang, bukan bantu FPI saja, bantu semua orang. Dan bukan bantu orang Islam saja. Mau dia Islam, mau dia bukan Islam, bantu. Pokoknya kalau udah namanya bantu bencana, jangan lihat suku, jangan lihat agama. Nah, jangan lihat organisasi, jangan lihat partai. Kira-kira jelas gak Bu? Nah, kemarin Alhamdulillah kita juga sudah relawan yang berangkat 25 orang. Dengan kapal laut itu membawa 20 ton bantuan. Tapi sebelum itu dari hari pertama kita sudah kirim. Nah, kebanyakan kita tidak kirim bantuan dari Jakarta, tapi kita kirim uang. Kita kirim uang ke posko FPI yang ada di Medan. Nah, Medan yang beli segala kebutuhan. Nah, kita kirim yang ke Aceh, ya Aceh yang beli segala macam beras, minyak dan lain sebagainya, bikin dapur umum. Mereka yang dirikan di sana. Nah, karena itu kemarin ini FPI di Jakarta enggak nerima bantuan beras, bantuan makanan, enggak. Kita hanya menghimpun bantuan uang, kirim ke sana, karena di sana kan ada daerah-daerah yang masih berfungsi, ya, yang kita bisa belanja, saudara di sana. Nah, Alhamdulillah semua itu sudah jalan. Doakan, mudah-mudahan para relawan sehat, kerjaan mereka, program mereka berhasil, sukses, lancar, dan wabil khusus semoga semua korban dari bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Allah rahmati. Dan mudah-mudahan Aceh juga Sumatera Allah jadikan sebagai wilayah salihah thayyibah makmurah mubarakah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.